312, episode 58 Perusahaan Kim Dokja 3. Pecahan langit-langit jatuh saat Jung Hee-won diam-diam menatap melalui debu. Dia bisa melihat Han Suyong yang pingsan melalui penglihatannya yang kabur. Hakim Evil dan Black Flames Demon Ruler. Hakim Api Setan dan Abyssal Black Flame Dragon. Itu adalah pertempuran yang hampir semua rasi bintang di semenanjung Korea menantikan, tetapi ekspresi dari pihak-pihak yang terlibat tidak menyenangkan sama sekali. Jung Hee-won melangkah melalui tanah dan menunjuk pedang penghakiman pada Han Suyong. Kenapa kamu tidak berhenti berakting? Han Suyong tersebar menjadi bubuk. Ada riak yang tajam. Jung Hee-won secara refleks memutar tubuhnya dan menikam pedang di belakangnya. Terdengar suara logam. Han Suyong membuka ikatan perban di sekitar tangan kanannya sementara Sword of Judgment menembus kegelapan. Petik 2. Kamu tidak dibodohi. Aku tahu kamu memiliki skill avatar. Cahaya putih muncul dari Sword of Judgment. Kamu adalah Rasul pertama. Status mereka saling bertabrakan dan kedua orang jatuh pada saat yang sama. Mata Jung Hee-won memerah setelah dia memicu Demon Slaying. Itu memperkuat kekuatan serangan pengguna tetapi juga meningkatkan emosi gelisah mereka. Kesedihan dan kemarahan bertambah. Kaulah yang menyerang orang-orang Chungmuro. Pertempuran Chungmuro saat Perang Bendera sedang berlangsung. Itu adalah pertama kalinya Han Suyong bertemu dengan anggota partai. Pada saat itu, Ji Ye dan Gil Yong hampir mati. Petik 2. Kamu bukan orang yang hampir mati, jadi kenapa kamu sangat marah? Anda bahkan tidak ada di sana pada saat itu. Petik 2. Saya marah karena saya tidak ada di sana. Jika saya tidak akan meninggalkan Anda sendirian. Petik 2. Lampu bersinar di udara dan hal-hal yang terjadi selama pertempuran bendera diproyeksikan sebagai gambar holografik. Mungkin itu adalah layanan dari para Dokkaebis untuk rasi bintang yang tidak ada di saluran pada saat itu. Penampilan Li Ji Ye dan Li Gil Yong karena mereka sangat terluka oleh para rasul ditunjukkan. Han Suyong sepertinya akan sakit. Lalu, apakah kamu akan membunuhku sekarang? Aku tidak bisa mempercayaimu. Han Suyong menggigit bibirnya. Dia juga mengerti bahwa kemarahan Jung Hee-won masuk akal. Tentu saja, dia adalah rasul pertama dan pada suatu waktu, musuh partai. Itu terjadi 1 hari 2 tahun lalu. Rumor bahwa Han Suyong adalah rasul pertama tersebar. Tidak diketahui mengapa rumor itu menyebar. Satu hal yang pasti, Han Suyong tidak menyangkal rumor itu. Mungkin karena rasa bersalah atau bisa jadi hati pengecut. Han Suyong juga tidak tahu. Satu-satunya yang dia tahu adalah sikap anggota partai terhadapnya. Yah, itu adalah masa lalu. Benarkah, Nuna adalah orang yang berbicara dengan kepalamu terputus? Betapa menakjubkan. Li Ji Ye dan Li Gil Yong adalah orang-orang yang paling menderita selama pertempuran bendera tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Yo Sangah sudah sadar Han Suyong adalah rasul pertama dan menutup matanya, sementara Yo Jong Hyuk tidak keberatan. Namun, Jung Hee-won berbeda. Anda harus menebus dengan benar. Kenapa kamu? Jika kamu terus seperti ini, bagaimana dengan bekas luka yang diterima anak-anak? Petik 2. Untuk membuat semua orang bahagia, ada beberapa hal yang mereka lakukan karena mereka tidak ingin merusak keharmonisan. Ini terutama berlaku bagi orang-orang yang mengawasi sekitarnya. Han Suyong, jika kamu dewasa maka kamu harus bertindak seusiamu. Jangan tidak dewasa. Petik 2. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti mengangguk. Mata Han Suyong menjadi ganas. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, marah. Orang ini, apakah Anda pikir Anda adalah rasul keadilan? Adalah baik untuk berpura-pura keren tetapi pikirkan waktu dan tempat. Apakah Kim Dokja menyukai apa yang Anda lakukan sekarang? Petik 2. Itu tidak ada hubungannya dengan Kim Dokja. Kau mengatakannya dengan mulutmu sendiri. Kamu akan menjadi pedang Kim Dokja. Petik 2. Untuk pertama kalinya, Jung Hee-won terdiam. Han Suyong mengejeknya. Sebagai pedang, bukankah seharusnya kamu bergerak seperti yang dikatakan tuanmu? Maafkan aku. Debu di lantai berbinar. Udara terbakar dimanapun pedang Jung Hee-won melewatinya. Pedang ini egois. Jung Hee-won mengaktifkan Hell Flames Ignition. Aku akan memutuskan siapa yang aku potong. Pedang penghakiman ditujukan ke Han Suyong. Sekarang kerusakanmu sudah berakhir, Han Suyong. Keluarkan semua kekuatanmu. Petik 2. Karakter, Jung Hee-won, telah meminta aktivasi Judgment Time. Saya menyaksikan api hitam dan api neraka memenuhi layar dan menghela nafas. Petik 2. Itu sebabnya mereka bertarung. Saya pikir sudah waktunya. Identitas Han Suyong telah disembunyikan untuk waktu yang lama tetapi tidak mungkin bisa dipertahankan selamanya. Sebaliknya, mungkin beruntung bahwa rahasia itu terungkap sebelum pergi ke skenario ke-47. Skenario ini tidak berarti apa-apa kecuali mereka jujur satu sama lain. Rahasia tersembunyi yang terpapar Dokkaebis akan menjadi bahan di layar. Yo Jong Hyuk bertanya, apakah kamu tidak pergi? Saya bisa melakukan intervensi menggunakan sudut pandang pembaca yang maha tahu. Suara bingung Jung Hee-won terdengar dari layar. Beberapa rasi bintang dari sistem kebaikan mutlak telah menentang permintaan itu. Aktivasi waktu penghakiman dibatalkan. Aku melirik dan Yo Jong Hyuk memperhatikanku. Petik 2. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Tentu saja, aku tidak bermaksud ikut campur dalam pertarungan di antara mereka berdua.
Namun, saya ingin mencegah pertempuran mereka menyebar ke rasi bintang mereka. Raja Iblis Keselamatan, tidak ingin rasi bintang ikut campur dalam pertarungan antar inkarnasi. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, tidak puas dengan intervensi Anda. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, dengan enggan diyakinkan. Rasi bintang, Scribe of Heaven, setuju dengan pikiranmu. Tidak ada jawaban dari Uril. Dia belum diizinkan mengakses saluran ini. Kata Yo Jong-hyuk, salah satu dari mereka bisa mati. Tidak, itu tidak akan terjadi. Kamu tidak tahu 3 tahun terakhir. Hubungan mereka berdua benar-benar buruk. Petik 2. Ya, aku bisa melihat. Saya tidak peduli dan Yo Jong-hyuk mengerutkan kening. Apakah kamu ingin kolegamu mati? Tidak. Atau apakah kamu melihat masa depan melalui kekuatan nubuat? Saya tidak memiliki kekuatan nubuat. Apakah Anda masih percaya pada hal seperti itu? Petik 2. Saya menyaksikan Jung Hee-won dan Han Soo-young bertarung di layar. Kemudian Yo Jong-hyuk dengan dingin menjawab, ini adalah situasi di mana informasi masa depan secara aktif digunakan untuk menghitung semuanya. Tidak ada ruang bagi iman manusia untuk campur tangan. Petik 2. Sudah lama sejak dia berbicara begitu banyak. Tentu saja, penampilan saya saat ini terlihat seperti saya tidak punya tindakan balasan. Memikirkan hal itu, saya memiliki percakapan yang sama dengan Han Soo-young dari putaran ke-1863. Han Soo-young menggunakan plagiarisme antisipasi dan mengumpulkan, menghitung, dan membaca masa depan sambil berkolaborasi dengan putaran 1863 Yo Jong-hyuk. Saya telah bertanya pada Han Soo-young. Tidak masuk akal, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Petik 2. Antisipasi plagiarisme adalah cerita yang bagus dan pengetahuan Yo Jong-hyuk bermanfaat. Meski begitu, tidak mungkin menyelamatkan semua orang hingga skenario ke-95, termasuk Kim Nam-woon. Banyak variabel akan terjadi dari mengubah cerita dan hal-hal tak terduga akan terjadi. Tidak peduli seberapa hebatnya Han Soo-young dan Yo Jong-hyuk, mereka bukan penulis Ways of Survival. Tidak semuanya bisa dikontrol sepenuhnya. Kegagalan diharapkan. Bagaimana kamu sampai di sini? Katakan padaku dengan jujur, apakah ada rahasia lain? Petik 2. Han Soo-young menatapku seolah dia mengasihani aku atau menertawakanku. Saya percaya. Petik 2. Apa? Petik 2. Saya percaya pada karakter yang saya buat. Itu saja. Petik 2. Ini adalah jawaban dari penulis plagiar, meskipun saya tidak dapat mengingatnya dengan baik. Saya memberitahu Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk, aku percaya pada manusia. Pedang dan tinju bertabrakan dan api melelehkan semua yang ada di sekitar mereka. Saya menyaksikan Jung Hee-won dan Han Soo-young berdarah, berteriak dan saling bergegas. Saya melihat mereka dan memiliki sedikit pemahaman tentang rahasia di belakang Han Soo-young mencapai skenario ke-95. Aku percaya pada cerita yang mereka buat. Terdengar raungan memekakkan telinga dari layar. Kedua orang tersentak dalam serangkaian bentrokan. Mereka berguling-guling di lubang debu, memukul perut orang lain atau memotong rambut. Darah mereka membeku ketika ekspresi mereka berubah. Anda pasti sangat kesal tentang saya. Tidak hanya itu. Saya sepertinya mendengar pikiran mereka tanpa menggunakan sudut pandang pembaca maha tahu. Itu adalah sejarah kedua orang yang bertarung bersama sampai sekarang. Anggota partai selamat tanpa cedera selama 3 tahun terakhir. Mereka tidak akan bertahan selama 3 tahun tanpa kerjasama. Berurusan dengan Sasquatch di skenario ke-28. Menangkap Algonquin Snake dalam skenario ke-35. Kedua orang harus saling melindungi punggung satu sama lain untuk bertahan hidup. Mereka menyelamatkan hidup satu sama lain berkali-kali, saling menarik dengan tangan lelah. Jung Hee-won dan Han Soo-young juga tahu ini. Hanya Jung Hee-won kuat. Bahkan jika semua inkarnasi di dunia dihitung, ada beberapa inkarnasi yang bisa melampaui Jung Hee-won. Namun, lawannya adalah Han Soo-young. Dalam situasi di mana waktu penghakiman diblokir, hasil pertandingan ini hampir ditetapkan. Mohon minta maaf dengan benar kepada anak-anak. Jung Hee-won terhuyung dan jatuh ke depan. Suhu panas ruangan berangsur-angsur menjadi dingin. Han Soo-young menatap tubuh Jung Hee-won yang jatuh dan menggendong Jung Hee-won di punggungnya. Dia sepertinya menggumamkan sesuatu tetapi aku tidak bisa mendengar suara Han Soo-young. Mungkin itu adalah kebanggaan terakhir Han Soo-young. Ada bintang bersinar putih di kakinya. Han Soo-young menatap bintang itu dan menendangnya dengan kakinya. Batas waktu skenario telah berakhir. Inkarnasi Han Soo-young dan inkarnasi Jung Hee-won telah menunjukkan kepercayaan mereka. Han Soo-young mengangkat kepalanya dan melihat ke arahku. Tanda hubung. Apakah menyenangkan mencuri perhatian? Saya mengalihkan pandangan saya ke layar lain. Lee Gil-yong, apakah Anda menyerah? Aku tidak mau. Shin Yosung, kau menyerah. Lee Gil-yong dan Shin Yosung telah memasuki sebuah ruangan dan menangis sambil menjepit tangan masing-masing. Aku menoleh lagi dan melihat sebuah ruangan dengan pemandangan yang tidak biasa. Lee Ji-hye, Lee Seolwa dan Lee Hyun-sung bersama. Kamar ini tidak menyenangkan. Benar? Uni. Iya. Hyun-sung Jusi. Berhentilah mengambil hidungmu dan bangun. Waktu sudah habis. Tidak ada yang menyentuh bintang itu dan itu hanya hiasan yang bersinar. Begitu damai sehingga saya ragu itu adalah sebuah skenario. Maaf,
Rasi bintang. Saya membuat kesalahan ketika mendistribusikan kamar. Ruangan yang salah tempat itu sepertinya ada di sana. Inkarnasi Shin Yosung dan inkarnasi Lee Gilyong telah menunjukkan kepercayaan mereka. Inkarnasi Lee Hyunsung dan inkarnasi Lee Seolwa telah menunjukkan kepercayaan mereka. Semua anggota Nebula telah memenuhi kondisi skenario yang jelas. Skenario utama tanda pagar 46 konteks konstelasi telah selesai. Tidak ada anggota Nebula yang saling menyakiti. Kompensasi untuk izin sudah disiapkan. Tidak ada yang punya cerita yang sama. Setiap orang menjalani sejarah yang berbeda dan memahami berbagai hal menggunakan konteks yang berbeda. Ada cahaya yang menyilaukan dan anggota partai dipanggil. Shin Yosung, Lee Gilyong, Lee Hyunsung, Lee Seolwa, Lee Jihye, Han Suyong, Jung Hee-won. Mereka adalah orang-orang yang datang ke sini bersamaku. Wajah para anggota partai berubah ketika mereka melihat kami dipenuhi luka. Dok Jasi. Uni, kamu baik-baik saja. Bagaimana? Anggota partai saling mendukung. Jung Hee-won tersenyum tipis sementara Han Suyong mengetuk tanah dengan kakinya. Saya bisa melihat Han Suyong tersenyum. Aku mengangkat kepalaku dan melihat langit terbuka. Seseorang menghela nafas. Ah! Langit Starstream telah terbuka. Itu adalah pemandangan kosmik yang luar biasa. Di lanskap yang luar biasa, beberapa orang gemetar. Itu adalah kegelapan yang dalam tanpa akhir. Hal yang tidak bisa diisi sedang menunggu kami. Shin Yosung meraih lengan kananku dan Lee Gilyong meraih jari tangan kiriku. Mereka diikuti oleh Lee Jihye, Han Suyong, Lee Hyunsung dan Jung Hee-won. Akhirnya, Lee Seolwa dan Yo Jong-hyuk membentuk lingkaran di sekitar kami. Petik 2. Bukankah ini mirip dengan cumi-cumi itu di masa lalu? Ada ketakutan dalam suara Lee Jihye. Saya tersenyum dan berkata, itu benar. Saat berikutnya, sebuah bintang kecil bersinar di langit malam. Antara keselamatan dan Raja Iblis. Dengan cahaya ini, beberapa planet mulai bersinar bersama. Antara iblis dan penghakiman. Antara baja dan master. Antara jurang dan naga api hitam. Saya melihat garis-garis putih yang menghubungkan alam semesta yang kosong. Bintang-bintang, yang sepertinya tidak akan pernah bertemu satu sama lain, saling berhadapan. Pada saat ini, saya mengerti konteks pengubah. Mungkin anggota partai merasakan hal yang sama. Shin Yosung berbicara, cantik. Ada cerita di antara bintang-bintang. Nebula, perusahaan Kim Dokja, telah menembus skenario ke-46. Masih ada lowongan di konstelasi Nebula. Salah satu tempat kosong milik Yo Sangah. Saya berbicara kepada orang-orang, ayo pergi. Tubuh kami naik ke udara dan kami segera menjadi ringan. Banyaknya bintang-bintang di Starstream yang lewat dan pemandangan luas kota antar bintang terlihat di kejauhan. Butuh waktu lama tapi akhirnya saya sampai di sini. Olympus, Veda, Papyrus, dendam menumpuk dalam diriku. Saya tidak lupa, tidak semuanya. Bayangan bergoyang di tempat-tempat di mana cahaya menyilaukan berkurang. Yang mengejutkan, seseorang sedang menunggu kami di pintu masuk ke kota antar bintang. Bayangan besar yang bergoyang dalam cahaya berbicara kepadaku. Ayah. TL, Rainbow Turtle.